Hai teman-temanku semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh diklik terlebih dahulu nih, agar mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Di awal film ini, kita akan disuguhkan oleh sepasang keluarga miskin yang sedang berupaya mencari pekerjaan untuk menyambung kehidupan. Di saat mereka makan nasi bungkus, di dalam kertas nasi bungkus terdapat lowongan pekerjaan untuk mengasuh seorang lansia. Tanpa banyak berpikir, mereka langsung sat-sat das-das menuju tempat lowongan pekerjaan tersebut. Mereka sempat heran karena rumah tersebut sangat besar. Orang kaya nih bos, senggol dong. Oh, gua denemen rek. Dani. Pasangan itu pun langsung menemui anak pemilik rumah, yaitu Mas Atta. Setelah tes wawancara dianggap selesai, Mas Atta juga memberikan syarat untuk harus mereka penuhi. Lantas Mas Atta mengajak pasangan tersebut untuk melihat seisi rumah dan juga bagian rumah lainnya. Sungguh sangat besar, Sultan nih bos. Di pohon ini kalian harus ganti sajen sesuai jadwal. Itu ayam nenek. Jadi nenek suka ayam cemar. Biasa dipotong kalau lagi ada acara. Di saat memandikan si nenek, ada kejadian yang aneh. Nenek merasa ketakutan saat melihat ke arah jendela. Mbak Wati memastikan hal tersebut sehingga dia menuju jendela itu. Namun, setelah dibuka, tidak ada apa-apa di sana. Si nenek masih merasa ketakutan dan memegang lengan si wanita dengan erat. Tak disangka, lengan wanita itu terluka seperti bekas cakaran, sehingga membuat si wanita kesakitan dan dia izin untuk keluar sebentar. Tak berselang lama, Mas Andri, suami dari Mbak Yati pun pergi ke kamar mandi nenek dan mendapati nenek sendirian di sana. Dia membawa nenek menuju kamarnya. Istrinya pun tak luput dimarahi oleh sang suami karena sudah meninggalkan nenek sendirian. Pada malam itu juga terdengar suara petir dan hujan. Sementara si nenek sedang sendirian di kamar. Dia berteriak hingga si wanita mendengarkan teriakan dan langsung menuju kamar nenek. Namun Mbak Wati kaget melihat kondisi si nenek yang mengeluarkan darah dari mulut, hidung, mata, dan telinga. Dia berteriak memanggil suaminya. Suaminya pun kaget dan ketakutan. Ingin rasanya Mas Andri keluar dari rumah tersebut. Tapi semua terhalang oleh omongan sang istri bahwa mereka masih membutuhkan uang untuk kehidupan. Diam dulu. Kamu mau jadi pengangguran lagi? Mau di penjara kamu? Kita orang buat hidup aja susah. Kita ini orang miskin, Mas. Agar orang-orang tidak mengetahui apa yang terjadi dengan si nenek, Mas Andri memiliki niat untuk menyuntikkan cairan formalin ke tubuh si nenek. Berbekal pengalaman dulu bekerja di kamar mayat, dia membeli formalin dari temannya yang masih bekerja di rumah sakit. Mereka melakukan hal ini agar seolah-olah nenek masih hidup. Namun, pagi yang cerah itu, mayat si nenek diajak berkeliling komplek. Mereka heran, si nenek yang sudah meninggal seolah-olah bisa berbicara dengan orang-orang di sekitar. Saya masak tahu sama toge. Nenek mau?
Iya, sama kesukaan nenek terong balado. Iya, sip. Lambat laun keanehan sering muncul. Arwah nenek sering menghantui mereka di setiap malam. Tapi mereka tidak peduli, karena mereka hanya menginginkan harta kekayaan si nenek. Di setiap malam, salah satu dari mereka selalu mendengar suara nenek yang sedang menyanyikan langgam Jawa. Itu membuat mereka merasa ketakutan pada setiap malamnya. Bangkit mikatre manguko kuku taning jiwa yen mangkono kena sinaput wong sepuh. Di pagi hari setelah mereka bangun, Mbak Wati menemukan sebuah pintu rahasia yang ada di dalam lemari. Dia lantas memanggil suaminya. Mereka berdua memberanikan masuk demi mencari harta yang ada di balik pintu tersebut. Perlahan-lahan mereka menuruni tangga sambil memperhatikan setiap sudut ruangan untuk mencari brankas tersebut. Namun mereka kembali setelah tidak bisa membuka brankas yang ada di balik pintu. Sehari sebelum ulang tahun si nenek, anak perempuannya pulang untuk berkunjung dan merayakan hari ulang tahun. Mas Andri dan Mbak Wati langsung mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara pada malam hari besok. Mas Atta menyuruh Mas Andri untuk menyembelih ayam cemani yang ada di dalam kandang. Sebelum dia melakukan hal itu, tiba-tiba arwah nenek datang. Pisau yang ada di genggaman tangannya tak bisa digerakkan. Tangannya kaku. Tiba-tiba tangannya bergerak sendiri. Pada saat ingin menyembelih, si ayam berubah menjadi sosok sang istri. Dengan sadar dia seperti menyembelih istrinya. Setelah itu, Mas Andri menuju ruangan keluarga, sembari merasa sedih dan ketakutan. Setelah itu, Mas Andri menuju ruang keluarga. Sembari merasa sedih dan ketakutan, dia berbicara kepada semua yang ada di ruangan. Nenek mati. Nenek sudah mati. Mas Andri menjelaskan bahwa si nenek telah meninggal. Dia sengaja menggunakan cairan formalin untuk mengawetkan badan si nenek. Namun semua itu dibantah oleh Mas Atta. Mas Atta mengatakan bahwa Andri sudah gila. Nenek ada di ruang tamu bersama cucunya. Kamu gila ya? Karena merasa belum percaya, Mas Andri dan Mbak Wati mengecek ke ruang tamu. Mereka heran akan hal yang terjadi hari ini. Tatapan mata yang menakutkan dari si nenek membuat mereka semakin takut. Mereka mempunyai sebuah rencana
untuk bisa membuka berangkas harta itu tepat di hari ulang tahun nenek. Kita buka berangkasnya. Kita ambil kunci gerbang, terus kita kabur. Malam ini kesempatan kita untuk keluar dari rumah ini. Mereka bakal sibuk dengan persiapan ulang tahun nenek. Aku bakal ngalihin perhatian mereka. Nah, kamu bisa kembali ke berangkas nenek. Aku udah siapin kombinasi nomor-nomornya. Mulai dari ulang tahun nenek, susunan ulang tahun anak-anak nenek. Nah, itu kamu coba aja satu persatu ya. Malam itu juga Mbak Wati pergi ke ruangan itu sendirian. Namun ketika ingin memasuki ruangan, tiba-tiba arwah nenek sudah ada di belakang. Mbak Wati berhasil masuk ke dalam ruangan. Saat sudah berhasil masuk, dia dikejutkan dengan sosok arwah yang menyeramkan. Teriakan Mbak Wati membuat dia pingsan. Saat bangun, dia melangkah sembari memanggil nama suaminya, yaitu Mas Andri. Mbak Wati lagi-lagi dikejutkan oleh banyak sosok yang ada di ruangan tersebut. Mereka adalah anak-anak nenek yang sudah ditumbalkan. Mbak Wati berteriak dan ketakutan. Pada saat itu juga Mas Andri datang dan mencoba untuk menenangkan Mbak Wati agar dia mau bersama-sama mencoba mengambil harta di ruangan itu. Akhirnya mereka berdua masuk kembali ke ruangan. Berangkas pun berhasil terbuka. Mereka tertawa lepas dan senang karena bisa mendapatkan harta di dalam berangkas tersebut. Segera mereka keluar dari ruangan. Pada saat mereka keluar, tiba-tiba Mas Andri jatuh dan diseret oleh sosok tak kasat mata. Mbak Wati mencoba menolongnya. Mereka berdua akhirnya bersatu kembali. Ketika mereka ingin pergi dari rumah si nenek, suasana menjadi berbeda. Banyak sosok arwah yang mengikuti mereka. Mas Andri berhasil tertangkap, tapi dia ikhlas agar harta itu untuk kehidupan Mbak Wati dan calon buah hati mereka. Mbak Wati segera pergi dan berhasil keluar dari rumah si nenek membawa harta. Ketika Mbak Wati ingin melangkah menuju gerbang, dia teringat kisah masa lalunya bersama sang suami. Nostalgia nih bos. Mbak Wati akhirnya tersadar bahwa dia lebih menginginkan suaminya kembali daripada mendapatkan harta curian yang haram ini. Lantas dia kembali menuju rumah. Di depan pintu sudah ada nenek. Mbak Wati mengembalikan hasil curiannya dan meminta Mas Andri untuk dikembalikan. Janjian selalu ada timbal balik, harta atau nyawa. Saat itu juga sosok si nenek menghilang. Mbak Wati segera masuk dan membangunkan Mas Andri. Akhirnya mereka berdua bisa keluar dari rumah si nenek. Mas. Mas. Ayo. Ayo, Mas.
Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini jika kalian suka ya. Makasih.